tingkat kekentalan dan cairnya cat itu selalu konsisten, itu tuh bakal enak banget dan terasa pada saat proses pengecatan. Hai teman-teman builder semuanya, jadi pada hari ini gue bakal ngasih tahu kalian gimana cara gue menyimpan cat yang sudah gue tinning biasanya. Nah, jadi inspirasi dari kenapa gue buat video ini adalah beberapa follower gue di Instagram tuh nanya beberapa pertanyaan lah. Misalnya kayak gimana cara gue menyimpan cat yang sudah ditinning, cat yang udah ditinning itu lama-lama bisa rusak nggak kalau misalnya ditinggal? Atau misalnya kayak lebih baik mana bang, ngetinning cat itu langsung satu botol atau sedikit-sedikit? Nah, gue bakal jawab semua pertanyaan itu di video ini. Oke, pertama-tama gue bakal menjelaskan dulu gimana cara gue biasanya ngetinning. Jadi biasa gue ngetinning langsung satu botol cat itu misalnya kalau misalnya ada 18 mili, yang langsung gue tinning 18 mili. Kalau misalnya ada 10 mili, yang langsung gue tinning semuanya. Nah, pada saat gue ngetinning, biasanya tuh gue pakai beaker glass teman-teman. Ini tuh berguna banget untuk gue mengetahui tepatnya tuh berapa thinner yang gue pakai dan cat yang udah gue keluarin. Dan gue merasa alat ini tuh investment yang baik ya. Karena kalau misalnya di setiap cat, tingkat kekentalan dan cairnya cat itu selalu konsisten, itu tuh bakal enak banget dan terasa pada saat proses pengecatan. Setelah gue mixing cat dan thinnernya di beaker glass, gue bakal taruh di wadah. Nah, wadah yang gue pakai itu ada dua macam teman-teman. Yang pertama itu botol UC 1000 yang kayak gini. Gue bakal taruh juga. Menurut gue ini adalah opsi yang bagus karena pertama dia murah, kedua sebenarnya dia reusable. Udah gitu yang ketiga, kalau misalnya kalian mengkonsumsi UC 1000 setiap hari, ya ini tuh nggak bakal habis-habis gitu. Kalian bakal ada stoknya terus. Jadi pada saat kalian misalnya minum nih UC 1000, ya botolnya setelah selesai ya jangan dibuang, ya disimpan atau dicuci gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau beli di Tokopedia atau di Shopee gitu, itu harganya cuma 2.000 kalau nggak salah. Jadi nggak mahal guys. Gue sih lebih prefer yang tutupnya kaleng ya, yang tutupnya aluminium. Kalau misalnya tutupnya yang plastik, itu lebih susah dibersihin. Nah, di sini kalau misalnya lu lihat, gue juga ada dua macam sebenarnya. Jadi di botol UC 1000 ini labelnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama gue pakai label aslinya karena gue masih ada dari botolnya. Tetapi yang kedua, misalnya kalau misalnya kalian tuh labelnya udah hilang, atau kalau misalnya warna ini tuh sebenarnya kalian mixing sama warna lain. Nah, itu kan pasti kan nggak ada labelnya. Jadi kalian boleh pakai sticky note, terus kalian tulis, terus kalian tempel untuk nge-label. Atau kalau misalnya gue di sini gue cuma nulis doang. Untuk wadah yang kedua, gue ada yang namanya mixing bottle. Nah, mixing bottle ini kalian bisa beli di beberapa online shop juga. Khusus yang ini gue belinya sih di Velogeek Store. Jadi kalian bisa cek juga Tokopedia-nya. Dia tuh lumayan murah, tapi gue lupa berapa. Ntar gue bakal kasih lihat deh di sini berapa. Nah, ini juga sebenarnya reusable, cuma menurut gue ini lebih susah dibersihin dari botol UC 1000. Tapi memang kalau misalnya pakai ini tuh lebih enak. Kalian juga bisa lebih presisi untuk masukin catnya ke airbrush kalian. Karena kan ujungnya lebih tipis ya. Kalau misalnya dibandingin sama UC 1000, kalian cuma tuang gitu doang. Setelah itu mereka juga provide biasanya kayak kelereng kecil gitu ya, untuk bisa mixing cat kita lebih mantep lagi gitu. Nah, ini juga sama, gue buatnya itu jadi dua. Jadi kalau misalnya gue masih ada label seperti yang ini metalik, gue bakal taruh karena estetiknya lebih bagus, lebih rapi. Nah, tapi kalau misalnya yang udah nggak ada label atau misalnya kalian mixing satu cat dengan cat yang lain ya kalian tinggal tulis aja pakai spidol atau balik lagi kayak kalian bisa pakai sticky note terus baru kalian tempel. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kalau misalnya cat itu udah ditinning, udah gitu ditinggal lama, bisa rusak nggak? Nah, jawabannya adalah tentu aja bisa. Tapi balik lagi tergantung konteksnya nih. Kalau misalnya kalian bilang nunggunya lama, terus seberapa lama gitu. So far biasanya gue kan langsung mixing kayak gini, terus gue tinggal kira-kira kayak 6 bulan atau 7 bulan paling lama. Masih bisa dipakai sih, cuman palingan kita mesti tambahin thinner doang karena thinnernya kadang-kadang tuh menguap. Jadinya kita tinggal tambahin thinner dikit itu udah oke sih. Apakah itu berpengaruh dengan kualitas cat? Kalau misalnya dari hasil gue nggak pernah ngelihat itu berpengaruh ya, karena mungkin gue kebanyakan mainnya doff. Cuma gue nggak tahu nih kalau misalnya untuk gloss akan berpengaruh banyak atau enggak. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah kalau misalnya tinning itu lebih bagus sedikit-sedikit sesuai keperluan atau langsung. Kalau gue pasti gue jawabnya langsung. Kenapa langsung? Aduh guys, hujan nih, gue nggak tahu suara hujannya kedengaran atau enggak ya. Semoga aja nggak kedengaran ya.
Oke lanjut. Jadi menurut gue pasti langsung. Kenapa? Karena kalau misalnya lu ngomong sesuai kebutuhan, lu tuh nggak pernah tahu sebenarnya lu tuh butuh berapa. Mungkin lu bisa mengira-ngira, tapi lu nggak tahu persis lu butuh berapa gitu loh. Dan kalau misalnya lu mengira-ngira, rasio cat dengan thinner itu pasti nggak bisa selalu sama setiap kali lu mixing. Tapi balik lagi, semua builder itu punya cara mereka masing-masing, jadi sebenarnya sih bebas. Cuma menurut gue itu yang terbaik. Oke teman-teman, jadi video gue sampai situ aja pada hari ini. Semoga video ini membantu kalian sedikit lebih tahu bagaimana cara kalian menghandle cat dan cara penyimpanannya. Dan sebelum kalian klik away, kalau misalnya menurut kalian video ini berguna, jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga di share, karena kalau misalnya kalian share, kalian tuh benar-benar mendukung gue dan menjadi part of this channel growing. Yeah. Yaudah teman-teman, sampai situ aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Dadah.